Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, Timnas Indonesia bakal bertanding di Stadion Piala Dunia. Exco PSSI minta publik sepak bola Indonesia lupakan pembatalan Piala Dunia U20. Catatkan 2 assist eksperimen pelatih Jeonnam Dragons kepada Asnawi berhasil. Pesan bos PSIS untuk 3 pemain Mahesa Jenar yang merapat ke TC Timnas U22. Manajemen PSIS Semarang akhirnya melepas 3 pemainnya yang mendapatkan panggilan untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U22 menuju SEA Games Kamboja. Adalah Muhammad Adi Satrio, Alfiandra Dewangga, dan Bahril Fahreza. Dalam hal ini, Yoyo Sukawi pun memberikan pesan agar mereka bisa menembus tim utama skuad Garuda Muda di SEA Games nanti. Timnas Indonesia bakal bertanding di Stadion Piala Dunia. Timnas Indonesia memang tidak lolos ke Piala Dunia 2022 yang digelar di Qatar pada Desember lalu. Namun tim Garuda mendapatkan kesempatan untuk merasakan bermain di stadion berlevel Piala Dunia di Qatar pada Januari 2024 mendatang. Kesempatan itu tentu datang saat Timnas Indonesia berlaga di Piala Asia 2023 yang juga akan digelar di Qatar, tepatnya pada 12 Januari hingga 20 Februari 2024. Timnas Indonesia sendiri tergabung di pot 4 dalam persiapan drawing Piala Asia 2023 bersama dengan India, Tajikistan, Thailand, Malaysia, dan Hong Kong. Kombinasi cemerlang Sintayong dan Bima Sakti untuk Timnas U17 Indonesia. Dua Sintayong dan Bima Sakti dipercaya akan menjadi kombinasi yang cemerlang untuk menukangi Timnas U17 Indonesia jika Indonesia ditunjuk FIFA menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Bagaimana tidak, Sintayong mempunyai pengalaman memimpin di event Piala Dunia, yakni bersama Timnas U20 Korea Selatan di Piala Dunia U20 2017 dan Timnas Korea di Piala Dunia 2018. Kemudian Sintayong juga masih terikat kontrak dengan PSSI hingga akhir Desember 2023. Sementara untuk Bima Sakti merupakan pelatih U17 Indonesia yang dapat dipastikan sudah paham karakter para pemainnya. Sudah terhindar dari sanksi berat FIFA, Koi tetap peringati PSSI. Ketua Komite Olimpiade Indonesia Tokoi Raja Sabta Oktohari meminta PSSI untuk tidak terlena dengan sanksi FIFA yang disebut ringan. Menurutnya, sanksi adalah hukuman karena terjadi sebuah kesalahan. Itu artinya semua pihak harus introspeksi diri masing-masing untuk berbenah dan memperbaikinya. Hal itu perlu dilakukan supaya tidak terjadi kesalahan yang sama dan berulang di masa depan. Lebih lanjut, Okto memperingatkan PSSI bahwa masalah seperti ini harus dicegah untuk tak terjadi lagi di masa depan. Exco PSSI minta publik sepak bola Indonesia lupakan pembatalan Piala Dunia U20. Anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI Edri Erawan mengatakan publik sepak bola Indonesia jangan berlarut terhadap pembatalan Piala Dunia U20 oleh FIFA. Sebab sepak bola Indonesia harus terus berjalan meski mendapatkan sanksi administrasi dari Federasi Sepak Bola Dunia itu. Dalam hal ini, Edri Erawan pun mengatakan sanksi administrasi tetap membuat Timnas Indonesia bisa tampil dalam ajang internasional lainnya. Dan oleh karena itu, kesempatan tersebut harus dimaksimalkan dan menjadi momentum melupakan pembatalan Piala Dunia U20. Mata manajer Timnas Indonesia itu pun mengatakan publik sepak bola tanah air harus mendukung perjuangan Timnas Indonesia dalam berbagai ajang internasional. Hal tersebut agar tim merah putih bisa mencapai prestasi yang membanggakan. Catatkan 2 assist eksperimen pelatih Jeonnam Dragons kepada Asnawi berhasil. Asnawi kembali tampil membela Jeonnam Dragons saat tim tersebut melawan Seongnam di laga lanjutan pekan ke-6 Liga 2 Korea 2023. Dipasang sebagai starter di laga tersebut. Menariknya, pemain berusia 23 tahun itu diminta sang pelatih menempati posisi bek kiri. Meskipun menempati posisi baru, Asnawi tetap dapat tampil baik di laga tersebut. Bahkan, bek berlabel Timnas Indonesia itu mampu mencatatkan 2 assist dalam 82 menit dia berlaga. Bahkan, Jang Kwan Lee memberikan pujian untuk Asnawi karena tampil baik di laga tersebut. Dia yakin Asnawi dapat tampil semakin baik di posisi bek kiri. Terulang kembali, Pratama Arhan menghilang dari starting line up Tokyo Verdy.
Kiprah Pratama Arhan di kasta kedua Liga Jepang tampaknya belum terlihat hilalnya. Terbaru, bek adalah timnas Indonesia itu kembali tidak masuk line up Tokyo Verdy, yakni pada pekan ke-8 Liga 2 Jepang yang menyajikan duel Shimizu S Plus versus Tokyo Verdy, di mana tidak ada nama Arhan di dalam daftar pemain yang turun. Sementara itu dari 7 pertandingan Tokyo Verdy di musim ini, Pratama Arhan juga nampaknya belum dipercaya Hiroshi Chofuku untuk tampil. Alhasil bintang timnas Indonesia Pratama Arhan itu hanya mencatatkan satu penampilan bersama Tokyo Verdy sejak resmi bergabung pada 2022 lalu. Di Cukur Lebanon, timnas putri bertekad bangkit. Timnas wanita Indonesia melakoni laga perdana melawan Lebanon pada Sabtu sore kemarin. Sayangnya, Safira Ika Putri dan kolega gagal meraih hasil positif di laga tersebut. Timnas wanita Indonesia takluk dari tim tuan rumah dengan skor 0-5. Meskipun merasa kecewa, pelatih Rudi Eka Priambada yakin anak asuhnya bisa tampil lebih baik melawan Taiwan di laga selanjutnya. Hasil ini pun tentu tidak terlepas dari tidak adanya kompetisi profesional di tanah air untuk timnas putri, sehingga mengakibatkan timnas putri kita sulit untuk berkembang mengikuti timnas negara lain.